Pada saat polisi sampai di rumah tersebut, polisi menemukan sebuah kertas yang menempel pada pintu kontrakan Eki yang ditulis oleh pemilik kos terkait tagihan sewa kontrakan yang telah menunggak. Lalu polisi yang melihat hal itu semakin yakin kalau memang benar ini kontrakan Eki yang dimaksud. Lalu tidak lama kemudian, polisi sempat mencari tahu siapa pemilik kontrakan. Dan di saat itu, menurut keterangan dari pemilik kontrakan, kunci dari kontrakan itu dipegang oleh Eki. Jadinya mereka tidak bisa membuka kontrakan tersebut. Tetapi mereka membenarkan kalau yang tinggal di kontrakan tersebut adalah Eki. Lalu, tanpa berpikir panjang, pihak kepolisian pun mendobrak pintu tersebut karena takutnya terjadi apa-apa dengan Eki. Karena kan fokus polisi dalam kasus ini adalah mencari Eki yang sudah hilang. Didobraklah pintu itu, dan setelah mendobrak, polisi tidak menemukan apa-apa. Tetapi mereka malah menemukan 2 buah kontainer. Karena merasa curiga pada kontainer itu, kemudian polisi mencoba membuka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bakal membahas lagi kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta. Kasus ini terjadi di tahun 2019, di mana di dalam kasus ini melibatkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Eki Listianto, pria berusia 34 tahun, dan dia ini adalah pelaku. Eki ini memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita yang bernama Angela Hindriyati, perempuan yang jauh usianya di atas dia, yaitu 54 tahun. Dan Angela ini nantinya yang akan menjadi korban. Di dalam kasus ini, Eki mengeksekusi Angela dengan cara mencekik Angela hingga tewas. Lalu jasad Angela disimpan di dalam kontainer di sebuah kos-kosan hingga sampai bertahun-tahun lamanya. Kok bisa kejadian ini nggak ketahuan apa yang sebenarnya terjadi? Nah, sekarang kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Eki Listianto 34 tahun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan disertai terhadap pacarnya Angela Hindriyati Wahyuningsih berusia 54 tahun. Motif asmara melatar belakangi pembunuhan Angela Hindriyati Wahyuningsih yang jasadnya ditemukan di rumah kontrakan di Tambun Selatan, Bekasi. Oke, sebelum kita mulai ke kasusnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nah, jadi ceritanya gini sobat. Ada seorang pria yang bernama Eki Listianto. Kita panggil aja namanya Eki. Eki ini merupakan seorang pria yang pintar sekali berbohong. Dia merupakan pria hidung belang dan dia memang jago untuk menggoda wanita. Kegiatan sehari-harinya dia adalah bermain wanita alias gonta-ganti cewek. Dia selalu membawa banyak wanita yang dia temukan di dating apps. Jadi dia ini berburu banyak wanita di aplikasi seperti Tinder, terus Tantan, dan juga Bumble. Kabarnya sih masih banyak dating apps yang lain yang digunakan oleh Eki. Di dalam memilih targetnya, Eki ini sangat berhati-hati. Dia selalu mencari wanita yang lebih tua dan kalau bisa yang bergelimang harta. Entah cara apa yang dia gunakan. Padahal wajahnya itu bisa dikatakan di bawah rata-rata lah ya. Tapi Eki ini selalu berhasil membuat banyak wanita luluh kepada dia. Dan memang dia itu sempat mempelajari kelemahan-kelemahan wanita, apalagi wanita yang sedang kesepian. Nah, disitulah dia mencoba untuk mencari kesempatan. Makanya gak heran Eki ini benar-benar cepat sekali bergonta-ganti wanita dan menemukan target yang tepat untuk dia peras. Nah, kunci dari kisah ini tuh di sini sobat. Jadi dia mendekati banyak wanita bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk memuaskan nafsu belaka, tetapi tujuannya adalah untuk memeras sejumlah uang. Dalam mendekati wanita-wanita tersebut, dia selalu mengatakan kalau dia merupakan seorang dokter. Wah, profesi yang sangat-sangat mentereng. Dan gak tanggung-tanggung, dia mengaku kalau dia adalah seorang dokter yang sukses dan juga kaya raya. Padahal semua itu hanyalah bualan semata. Aslinya, Eki ini adalah seorang pengangguran akut. Dari banyaknya wanita yang terjebak, ada satu wanita yang bernama Angela Hindriyati Wahyuningsih. Kita panggil aja dia Angela. Angela berusia 54 tahun di saat kejadian tersebut. Dan pada saat itu, Eki mengenal Angela melalui satu dating apps yang bernama Badoo.
Aplikasi ini menghubungkan penggunanya kepada orang-orang yang bertempat tinggal saling berdekatan. Dan ketika Eki melihat ada Angela di Badoo, dia langsung mengklik suka agar bisa match dengan Angela. Dan ternyata Angela juga sama. Matchlah mereka di aplikasi tersebut dan kemudian mereka saling membuka obrolan satu sama lain. Eki dikala itu mencoba untuk menggali-gali informasi seputar latar belakang dari kehidupan Angela dan dia ternyata mendapatkan informasi kalau Angela ini bisa dibilang seorang wanita yang sukses secara karir. Dan memang pada saat itu Angela bekerja di sebuah kantor media dan menjadi seorang wartawan majalah dengan jabatan sebagai eksekutif editor di perusahaan tersebut. Yang mana jabatan ini merupakan jabatan yang tergolong tinggi kedudukannya dengan penghasilan yang cukup menggiurkan. Jadilah di saat itu Eki merasa Angela ini adalah target yang tepat. Di dalam kisahnya ternyata Angela ini sudah sempat menikah. Dia sempat tinggal di Amerika, namun setelah beberapa lama hubungannya itu kandas dan dia akhirnya bercerai, lalu balik lagi ke Indonesia. Dengan jabatan dia yang cukup tinggi bekerja di Indonesia, sudah pasti Angela ini merupakan seorang wanita karir yang memiliki uang banyak. Dan Eki yang mengetahui kondisi Angela ini merasa sangat senang, di mana itu artinya Angela dapat menjadi target dia selanjutnya. Eki dan Angela bertemu pada tahun 2018, di mana pada saat itu Eki sebenarnya belum menikah. Tahun itu juga Eki dan Angela sempat menjalin hubungan pacaran selama beberapa bulan. Lalu singkat cerita, pada 10 Februari tahun 2019, tanpa sepengetahuan Angela, Eki justru menikahi seorang wanita yang sampai saat ini masih menjadi istrinya. Istrinya ini tidak mengetahui kalau Eki ternyata menjalin hubungan dengan beberapa wanita di luar sana. Dia tidak tahu kalau suaminya ini adalah seorang penipu. Setelah menikah, disinilah semua permasalahan Eki berdatangan. Saat itu, di Bandung, beberapa hari setelah Eki ini menikahi istrinya, tepat pada 22 Februari 2019, tiba-tiba Angela datang ke kediaman keluarga Eki tanpa memberi kabar. Ternyata di saat itu, Angela ini sudah lama lost contact dengan Eki. Eki tidak bisa dihubungi padahal mereka masih belum memutuskan hubungan. Ditambah lagi Angela saat itu tidak tahu kalau Eki sudah menikah dengan wanita lain. Maksud kedatangan Angela di saat itu hanya sekedar untuk menanyakan keadaan Eki. Ya dengan kata lain dia kangen gitu. Dia penasaran kok Eki sudah tidak bisa dihubungi. Namun kedatangan Angela ini sontak membuat Eki jadi panik. Di saat itu karena tidak mau ketahuan keluarganya kalau dia punya simpanan, dia langsung menarik tangan Angela dan menyuruh Angela untuk kembali atau untuk pulang. Namun di saat itu Angela jadi bertanya-tanya, memangnya apa salahnya hanya sekedar mengunjungi pacar, kata dia, kan kangen. Nah namun entah apa yang dikatakan Eki di saat itu, yang jelas dia berhasil membujuk Angela sehingga Angela ini memilih untuk pulang. Lalu di sisi lain, Eki yang sudah tinggal bersama istrinya mengaku bahwa dia merupakan pekerja di bidang tambang di saat itu. Nah istrinya ini percaya aja ya kalau Eki ini seorang pekerja tambang. Padahal kepada wanita-wanita lain termasuk Angela, dia mengaku seorang dokter. Atas kebohongannya itu, istrinya ini mengenali Eki sebagai sosok suami yang rajin bekerja. Padahal kalau ketahuan aslinya dia ini ya nganggur aja gitu, gak punya pekerjaan apapun. Dan pastinya istrinya gak bakal mau nikah sama Eki. Lalu singkat cerita, pada suatu hari, seperti biasa, Eki ini pergi untuk pura-pura bekerja. Nah, dia selalu berangkat dari rumah seolah-olah dia mau ke kantor. Di saat itu dia mengaku bekerja pada salah satu proyek pertambangan. Yang namanya kerja di pertambangan pastinya membutuhkan waktu yang lama untuk pulang. Dan di saat itu Eki memanfaatkan hal tersebut dengan berkata kepada istrinya kalau dia bakal jarang pulang. Eki ini berbohong. Pada saat itu dia bukan pergi bekerja karena kan memang gak kerja di tambang. Dan saat itu dia malah pergi ke sebuah kos-kosan yang dia sewa. Dan lagi-lagi sobat, ternyata kegiatannya selama di kosan hanyalah bermain wanita dan memeras wanita-wanita yang dia kencani. Gilanya lagi ya, dia ini cukup banyak mendapatkan hasil dari bermain wanita. Dia berhasil mendapatkan uang dan uang yang dia dapat tersebut ternyata dia berikan kepada sang istri. Dan bahkan tidak jarang juga jika penghasilannya sedikit, dia akan melakukan peminjaman uang online. Lalu kemudian hasilnya akan dikirim kepada istrinya sebagai nafkah. Dan
Dan hal ini berulang kali dilakukan oleh Eki. Jujur sebenarnya, entah apa yang dipikirkan oleh Eki, mengapa dia tetap setia dengan sang istri, sementara dia mempunyai sifat yang manipulatif terhadap wanita lain. Apakah yang dia lakukan terhadap istrinya ini benar-benar cinta gitu ya? Nah, lalu di sisi lain, kedekatan Eki dengan Angela itu kembali terjalin. Ini semua berawal gara-gara Angela mencoba untuk nyamperin Eki ke rumahnya. Jadi Eki ini takut kalau dia nggak dekat lagi dengan Angela, nanti tiba-tiba Angela nyamperin dia lagi ke rumah. Jadi satu-satunya cara adalah untuk dekat lagi agar dia bisa mengontrol Angela. Hubungan dia dengan Angela itu semakin lengket, intensitas ketemunya pun makin sering. Dan Angela juga pada saat itu sudah mengetahui kalau ternyata Eki sudah menikah. Angela sempat kecewa dengan Eki. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak cerita? Kalau dia cerita mungkin Angela bisa ikhlas. Namun semua ini sudah terjadi. Dan Angela di saat itu mengatakan dia masih cinta. Dan dia masih mau menjalin hubungan dengan Eki. Wah, bodoh banget ya sobat. Nah, lalu pada tanggal 24 Juni tahun 2019, mereka pun melakukan pertemuan lagi di tempat tinggal Angela, yaitu di apartemen Taman Rasuna. Kalau kalian tahu, di Jakarta Selatan, Kuningan, nah Taman Rasuna tuh ada di sana. Mereka sempat ngobrol tentang banyak hal, sampai Angela ini tiba-tiba menanyakan mengapa Eki tidak menikahi dia aja. Kenapa Eki justru menikahi wanita lain? Angela juga mengatakan kalau dia sebenarnya sangat kecewa dengan sikap pacarnya ini. Namun pada saat Angela menanyakan itu, Eki ini berusaha menenangkan dan membujuk Angela agar tidak marah. Di saat itu karena memang Eki pandai banget bersilat lidah dan dia juga ya bisa meluluhkan wanita, Angela pun di saat itu luluh dengan ucapan yang keluar dari mulut Eki. Lalu tidak hanya Angela, Eki juga menyampaikan bahwa dia sangat kesal dan kecewa saat Angela datang ke rumah keluarganya secara tiba-tiba. Hal itu merupakan ancaman buat Eki. Dia takut keluarga serta istrinya mengetahui hubungan antara dia dengan Angela. Pada saat Eki mengatakan hal tersebut, ternyata Angela ini kembali marah lagi. Karena Angela merasa Eki ini membela istrinya dibandingkan dengan dia. Dia merasa dikesampingkan oleh Eki. Dan dari sinilah situasi mulai memanas. Mereka berdua terpancing emosi hingga Angela di saat itu sempat mengancam Eki. Dia bilang, "Aku bakal bocorin hubungan kita ke istrimu dan ke keluargamu." Dan ternyata hal tersebut membuat Eki benar-benar murka. Eki tidak terima dia diancam seperti itu dan dia memiliki rencana yang sangat jahat, yaitu dia berpikir untuk menghabisi Angela. Namun di saat itu, niat buruknya tersebut sempat dia urungkan. Dia ingin menunggu waktu yang tepat nantinya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 25 Juni tahun 2019, tepat pada dini hari, Angela di saat itu sedang tertidur pulas. Eki yang melihat ada sebuah kesempatan di sini, dia langsung memantapkan niatnya untuk mengeksekusi Angela. Di saat itu keadaan lampu sudah dimatikan. Eki secara pelan-pelan mencoba untuk meraih leher Angela. Di saat itu, dia mengeratkan tangannya dan mencekik leher Angela. Angela yang tertidur merasa kaget. Dia tidak bisa bernafas, namun juga dia tidak bisa melawan karena tenaga Eki cukup besar. Dia menyadari orang yang mencekik dia adalah Eki. Dia sempat ingin berteriak tapi tidak mampu. Dan Eki mencekik leher Angela hingga Angela ini benar-benar membiru mukanya sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Eki di saat itu tanpa penyesalan sama sekali melihat Angela sudah tidak bernyawa. Di saat itu dia tidak langsung mengurusi jasad Angela. Bahkan dia menunggu hingga pagi hari. Jadi bisa dikatakan si Eki ini masih sempat-sempatnya tidur dengan mayat. Lalu setelah Eki ini bangun dari tidurnya, di saat itu dia berpikir, wah kalau dibiarin ini mayat bisa bau. Dan dia karena takut nantinya jasad dari Angela ini jadi bau, akhirnya dia membeli bubuk kopi dan menaburkan bubuk kopi di tubuh jasad Angela. Nah lalu setelah itu dia juga menyalakan AC apartemen agar bau yang dikeluarkan dari jasad Angela tidak begitu busuk. Lalu di hari yang sama setelah menaburkan bubuk kopi, Eki menuliskan surat pengunduran diri dari tempat kerja Angela dengan menggunakan akun email milik Angela. Di dalam surat pengunduran diri itu, Eki menulis seolah-olah Angela ini ingin pindah lagi ke Amerika. Dan tidak hanya itu, untuk meyakinkan
orang-orang yang ada di kantor tersebut, beberapa hari setelahnya, Eki ini membajak akun Instagram Angela dan mengunggah beberapa foto yang tampak seperti bandara dan diunggah pada tanggal 28 Juni tahun 2019. Ya berarti sudah 3 hari setelah Angela dieksekusi. Setelah melakukan hal itu, Eki mengambil semua harta Angela, termasuk akses rekening tabungan, apartemen, dan harta lainnya yang memang sebelumnya telah dia incar. Dalam kejadian ini bisa dikatakan Eki ini cukup pintar ya sobat, karena dia tahu cara untuk melakukan pengunduran diri di kantor Angela, men-setting dramanya, hingga membobol harta benda milik Angela. Nah, setelah semua akses harta dari Angela ini ada di tangan Eki, 2 hari kemudian Eki ini langsung pergi menuju ATM dan mentransferkan uang yang ada di rekening Angela ke rekening pribadinya secara bertahap selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Hal ini sengaja dia lakukan. Cara bertahap adalah cara yang baik agar tidak menimbulkan kecurigaan di kemudian hari jika memang nantinya aksi dia ini ketahuan. Dan tidak sampai di situ aja, ternyata Eki masih saja berusaha menguasai harta milik Angela yang lain, yaitu dia ingin memiliki apartemen Angela. Eki di saat itu segera membuat rencana baru untuk memindahkan kepemilikan apartemen itu ke atas namanya. Hingga pada bulan Juli tahun 2019, Eki berpikir untuk membuat surat jual beli palsu, di mana di dalam surat itu tertulis bahwa Angela berperan sebagai penjual yang ingin menjual apartemennya seharga 1 miliar dan Eki lah pembelinya. Wah, ini orang benar-benar pinter ya geng. Tapi sayangnya kepintarannya digunakan untuk hal yang tidak baik. Eki juga memalsukan tanda tangan Angela agar surat jual beli palsu tersebut dapat langsung diserahkan kepada pihak apartemen. Nah, lalu setelah semuanya lengkap, dia pun menyerahkan kepada pihak apartemen dan transaksi pun selesai dilakukan. Setelah itu Eki menjalankan kehidupannya seperti biasa. Dia membiarkan terlebih dahulu jenazah Angela berada di apartemen dan sembari dia menyelesaikan persoalan-persoalan dia yang lain. Lalu di sisi lain, pihak keluarga dari Angela merasa sangat kebingungan dan khawatir. Kok Angela ini tidak ada kabar sama sekali? Sudah sampai 1 minggu lamanya. Lalu, keluarganya yang merasa khawatir mencoba untuk menghubungi rekan kerja Angela untuk menanyakan perihal kabar Angela. Namun pada saat itu, ternyata rekan kerjanya bilang Angela itu sudah mengundurkan diri, sudah resign, dan dia sudah pindah ke Amerika kabarnya. Dan mendengar hal itu, keluarga Angela semakin bingung. Ini kok bisa begini? Kok tiba-tiba Angela mengundurkan diri dari perusahaan, bahkan dia tidak bilang apa-apa kepada keluarga. Keluarga juga merasa ada yang tidak beres dan menanyakan hal itu pada teman Angela yang juga berada di Amerika. Nah, namun sobat, ketika keluarganya bertanya, teman Angela ini bilang kalau dia tidak diberikan kabar apapun mengenai kepindahan Angela ke Amerika Serikat. Disinilah semuanya mulai mencurigakan. Nah, lalu singkat cerita, pada suatu waktu keluarga Angela ini ingat kalau Angela pernah cerita dia kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Eki. Dan bahkan dia juga membagikan nomor handphonenya Eki. Dan di saat itu keluarganya yang sudah punya nomor Eki langsung menghubungi Eki detik itu juga. Pihak keluarga Angela pada awalnya tidak merasa curiga apapun sama Eki. Tapi mereka mengajak Eki untuk bertemu karena keluarganya ini mau ya sekalian mampir setelah melakukan perjalanan dari luar kota. Dan di saat itu mereka mengajak Eki untuk bertemu di daerah Stasiun Gambir. Singkat cerita, bertemulah mereka. Di saat itu keluarganya langsung saja to the point menanyakan keberadaan Angela. Raut wajah dan gelagat Eki di saat itu sangatlah tenang. Sehingga ketika dia menjawab, itu dia nggak kelihatan nervous kayak orang nggak bersalah, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, namun dari jawaban-jawaban Eki, keluarganya mulai ada sedikit curiga. Walaupun dari berbagai sumber tidak diceritakan ya sebenarnya jawaban Eki ini seperti apa. Tetapi di saat itu yang namanya keluarga punya ikatan batin. Mereka sudah feeling kalau ada yang gak beres dari si Eki. Setelah obrolan di hari itu, keluarga Angela pun memutuskan untuk pulang. Nah, namun sobat, karena masih merasa khawatir dengan keberadaan Angela, akhirnya pihak keluarga menanyakan kepada teman kerja Angela. Salah satu teman Angela pada saat itu mengatakan,
kalau terakhir kali dia bertemu dengan Angela itu di Bandung. Nah, dari pernyataan temannya ini, pihak keluarga Angela tidak tinggal diam dan melaporkan keterangan itu kepada pihak polisi Bandung untuk segera ditangani. Pencarian pun dimulai dan pencarian berlangsung sangat lama, tetapi sayangnya tidak menghasilkan apapun. Di sisi lain, Eki yang mulai takut nih. Perbuatan dia terbongkar karena keluarga Angela ini semakin hari semakin gencar mencari keberadaan Angela. Dan juga Eki sudah lama tidak kembali ke apartemen Angela. Nah, kemudian dia memutuskan untuk datang lagi tepat di bulan Agustus tahun 2019. Saat dia kembali, kondisi jenazah Angela sudah sangat-sangat bau. Ya bagaimana enggak? Semenjak kejadian eksekusi dan sampai Eki ini datang lagi, jenazah Angela itu sudah disimpan selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Ya pasti mengalami pembusukan. Tidak hanya bau, jenazah itu juga sudah mengeluarkan cairan yang timbul dari tubuh Angela. Sampai si cairan itu menyebar di lantai, alias ya tubuhnya mulai mencair. Karena takut bau itu tercium sampai keluar, dengan segera Eki membersihkan semua sisa-sisa jenazah ini dengan selembar kain seadanya yang ada di apartemen tersebut. Nah, pasti timbul pertanyaan nih dari kalian. Kenapa keluarganya tidak mendatangi apartemen Angela? Nah, ternyata selama ini Angela ini hidupnya independen. Dia tidak pernah bercerita atau tidak pernah memberitahu keluarganya kalau dia tinggal di sebuah apartemen. Setelah membersihkan kamar tersebut, Eki mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan jenazah. Dan tidak butuh waktu lama, Eki melihat sebuah box kontainer di gudang apartemen Angela. Nah, namun box yang dia temukan pada saat itu merupakan box berukuran kecil. Nah, karena hal itulah, dari sini Eki mendapatkan ide untuk memotong-motong bagian demi bagian dari sisa tubuh Angela. Nah, namun aksi pemotongan itu tidak di hari yang sama, melainkan di esok harinya. Dan pada saat itu, dia sudah mempersiapkan alat berupa gergaji besi. Dan di dalam proses potong-memotong, Eki tidak langsung mengeksekusi seharian penuh, alias dia membutuhkan waktu hampir 1 minggu untuk memotong bagian demi bagian. Setelah semua potongan selesai dikerjakan, dia kemudian memasukkan potongan 7 bagian tubuh itu ke dalam 2 kontainer yang sudah dipersiapkan tadi. Setelah jasad Angela ini selesai dibungkus, Eki tiba-tiba bingung kemana harus membuang potongan-potongan ini. Tetapi karena merasa dengan memotong-motong sisa tubuh Angela itu sudah aman, makanya dia akhirnya meletakkan potongan-potongan tersebut di apartemen itu selama kurang lebih 8 bulan lamanya. Jadi bisa bayangkan tuh ya, 8 bulan gak ketahuan. Lalu untuk menutupi bau yang terus-menerus menyengat dari jasad Angela ini, Eki ini terus-terusan menggunakan bubuk kopi yang dia tabur serta tanah yang dia ambil dari pot tumbuhan yang ada di apartemen Angela. Itu ditaburkan di sisa tubuh Angela. Bayangin ya sobat, gimana dia bisa melakukan aksinya tersebut dengan tidak muntah gitu ya. Kalau kita kayaknya bakal muntah-muntah banget gak sih? Dan juga di sini timbul pertanyaan, apakah tetangga apartemen tidak mencium bau busuk tersebut? Atau mungkin apartemennya tipe yang gede banget gitu ya? Ya bisa jadi. Kemudian singkat cerita, pada bulan November tahun 2019, Eki memindahkan box kontainer yang berisi jasad Angela ke rumah yang telah dia kontrak yang berlokasi di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Eki di saat itu memindahkan box kontainer itu untuk yang kedua kalinya sekitar bulan Mei tahun 2021 ke rumah kontrakan di daerah Tambun, Bekasi. Aksinya ini nyaris sempurna. Dengan mudah dan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, dia menyimpan jasad tersebut, tetapi tidak ada yang curiga akan perbuatannya itu. Nah, anehnya Eki ini tidak kunjung membuang jasad tersebut, padahal sudah 3 tahun lamanya. Seharusnya dengan tidak terbongkarnya kasus ini, dia mungkin bisa aja menguburkan jasad tersebut lalu case close alias kasusnya ditutup. Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Eki, dia sampai menyimpan jasad dari Angela ini bertahun-tahun. Singkat cerita, kemudian di bulan Desember tahun 2022, tiba-tiba Eki bertengkar dengan sang istri. Tidak diketahui di saat itu entah masalah apa.
Yang jelas mereka bertengkar di rumahnya. Lalu kemudian Eki ini menghilang tanpa kabar selama berhari-hari. Dan dia sama sekali tidak menghubungi istrinya. Biasanya kalau pergi kemana-mana, Eki ini pasti memberikan kabar. Namun di saat itu, karena mungkin Eki pergi setelah bertengkar, jadinya dia hilang kabar. Lalu karena merasa khawatir dan panik, istrinya pun mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kehilangan Eki ini. Di saat itu namanya istri takut suaminya kenapa-napa, jadi main lapor aja. Kala itu, selain melapor, istrinya juga membuat sebuah poster tentang orang hilang. Lalu kemudian, pencarian Eki pun mulai dilakukan. Dan pada saat itu, pencarian mengarah pada satu rumah yang diisukan dikontrak oleh Eki. Dan Eki kabarnya tinggal di situ juga. Pada saat polisi sampai di rumah tersebut, polisi menemukan sebuah kertas yang menempel pada pintu kontrakan Eki yang ditulis oleh pemilik kos terkait tagihan sewa kontrakan yang telah menunggak. Lalu polisi yang melihat hal itu semakin yakin kalau memang benar ini kontrakan Eki yang dimaksud. Lalu tidak lama kemudian, polisi sempat mencari tahu siapa pemilik kontrakan. Dan di saat itu, menurut keterangan dari pemilik kontrakan, kunci dari kontrakan itu dipegang oleh Eki. Jadinya mereka tidak bisa membuka kontrakan tersebut. Tetapi mereka membenarkan kalau yang tinggal di kontrakan tersebut adalah Eki. Lalu, tanpa berpikir panjang, pihak kepolisian pun mendobrak pintu tersebut karena takutnya terjadi apa-apa dengan Eki. Karena kan fokus polisi dalam kasus ini adalah mencari Eki yang sudah hilang. Didobraklah pintu itu, dan setelah mendobrak, polisi tidak menemukan apa-apa. Tetapi mereka malah menemukan 2 buah kontainer. Karena merasa curiga pada kontainer itu, kemudian polisi mencoba membuka. Dan ketika dibuka, pihak kepolisian sangat kaget melihat isi kontainer tersebut. Pihak kepolisian menemukan potongan tubuh yang sudah membusuk dan bahkan sudah mencair. Pada awalnya, polisi tidak berpikir kalau Eki ini adalah eksekutor, tetapi justru berpikir kalau jasad itu kemungkinan adalah jasadnya Eki yang sudah menghilang beberapa minggu. Nah, namun dari pengecekan, sepertinya tidak mungkin jasad itu adalah Eki, karena dari perawakan jasadnya itu adalah jasad perempuan. Lalu akhirnya polisi mencari tahu di mana keberadaan Eki. Dan ternyata Eki sedang pergi ke rumah temannya yang bernama Dedi Nazarudin yang berada di daerah Rawabugel, Bekasi. Ternyata selama ini Eki pergi meninggalkan sang istri, itu dia tidak mendatangi kontrakan. Dia tinggal di rumahnya Dedi. Dan pada tanggal 26 Desember, Dedi mendengar kabar kalau istri Eki melaporkan Eki karena Eki menghilang. Nah, jadilah di saat itu segera Dedi ini memberitahu Eki kalau dia sedang dicari. Nah, Eki yang mendengar kabar tersebut seketika langsung berpindah tempat menuju kontrakan yang dia sewa tadi. Nah, di saat itu dia nggak tahu kalau kontrakan itu sudah digerebek. Di dalam pikirannya adalah dia harus ke kontrakan itu supaya dia bisa stay di sana berjaga-jaga kalau polisi tiba-tiba datang ke kontrakan tersebut karena mencari dia. Nah, takutnya nanti gara-gara mencari keberadaan dia, polisi malah menemukan kontainer yang berisi jasad tadi. Nah, tetapi semua ketakutan Eki itu ternyata sudah terjadi. Eki menuju ke kontrakannya, tetapi sebelum dia menuju ke kontrakannya, dia sempat melakukan transaksi jual beli sitkar bayi dengan seorang teman yang bernama Indah di Solaria Grand Wisata. Nah, setelah mendapatkan uang, dia langsung kembali menuju ke kontrakannya. Tibalah Eki di rumah kontrakannya itu menggunakan mobil. Namun dari kejauhan, sebelum sampai di kontrakan, Eki ini melihat ada kerumunan orang yang berada di sana. Lalu Eki merasa curiga, apa jangan-jangan kontainer yang ada di kontrakan tersebut sudah diketahui oleh warga. Di saat itu dia pelan-pelan karena ketakutan memundurkan mobil yang dia kendarai dan menghindar dari kerumunan tersebut. Pihak polisi di saat itu melihat ada sebuah mobil yang baru saja tiba tapi langsung mundur dan langsung kabur. Polisi mencurigai ini ada yang gak beres, dan di saat itu pihak kepolisian langsung mengejar mobil tersebut. Dan pihak kepolisian ternyata berhasil menghentikan mobil itu, dan sesuai rencana orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Eki. Akhirnya Eki berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dan setelah diamankan, pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Eki mengenai box kontainer yang ditemukan di dalam rumah kontrakan dan berisi jasad seorang wanita. Pihak forensik juga memeriksa jasad itu dan berusaha untuk menemukan identitas korban. Tetapi setelah melewati tahapan yang lumayan panjang, akhirnya identitas korban terungkap. Korban adalah Angela. Dan ternyata Angela ini sudah dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya sejak pertengahan tahun 2019 dan baru dapat ditemukan
di tahun 2022 dengan keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Betapa syoknya keluarganya di saat itu. Mereka tidak menyangka Angela ini harus berakhir seperti ini. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Setelah dipastikan jasad ini adalah jasad Angela dan keluarganya pun menerima takdir yang harus dihadapi, dan Eki pun sudah mulai mengakui perbuatannya beserta dengan barang bukti yang sudah diamankan. Kemudian Eki dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Dengan itu, Eki ditetapkan sebagai tersangka atas kasus eksekusi berencana terhadap Angela, dan Eki dijerat dengan pasal 340, pasal 338, dan pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan hukuman terhadap Eki dengan penjara seumur hidup. Nah, itu dia kisah tentang Eki, seorang laki-laki hidung belang yang suka bergonta-ganti pasangan. Namun pada akhirnya dia harus menjadi seorang eksekutor karena menuai apa yang dia tanam sendiri selama ini.